Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading tanpa batas waktu ya. Oh, dia mau keluar dua-duanya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Tadi nih aku cuma mau ngambil satu, ternyata dia nempel, jadi aku ambil yang ini aja. Ini kayak gini, ini tuh dignified strength, memberi kekuatan, memberi harmoni, memberi apa ya, energi-energi yang suportif gitu. Kalau berbicara ini di natal chart kamu. Jadi aku melihat gini ya, dengan dua kombinasi ini. Ini Mars, kata kuncinya pergerakan. Mars itu nggak cuma berbicara tentang pergerakan, tapi juga ambisi kamu, semangat hidup kamu, um, energi kemarahan kamu, energi agresivitas kamu, itu semua ada di Mars ya. Semangat hidup dan pergerakan, kalau ekstrimnya kan bisa jadi agresif ya. Jadi aku melihatnya seperti itu. Tapi ini lebih kepada ada sesuatu tentang semangat hidup kamu, ambisi kamu yang membuat kamu terus bergerak, dan semesta menghadirkan situasi-situasi atau gini, kayak ibaratnya mengorkestrasi sesuatu di balik layar untuk misalnya kamu ketemu orang-orang tertentu, untuk kamu ketemu situasi tertentu, dan itu akan ibaratnya membuka pintu-pintu buat kamu ya. Kayak ibaratnya kayak synchronicity ya. Kayak kebetulan-kebetulan yang manis, satu hal membawa kamu kepada hal lainnya, dan ujungnya itu kayak kamu bakal bakal mengerti sih. Seperti ini, dua kombinasi ini ada sesuatu hal yang semesta lakukan di balik layar untuk kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oh ya, dan ini juga Mars ini planet kamu ya, bareng sama Aries. Atau bisa jadi juga kemarahan kamu atau emosi kamu yang jadi apa ya? Jadi penggerak kamu untuk melakukan sesuatu hal. Kan sering ya ketika kita merasakan emosi tertentu, hal itu yang menggerakkan kita untuk melakukan suatu hal tertentu. Ya bisa positif, bisa negatif sih outputnya. Membawa keseimbangan, bisa dipahamin. Oke, tema kamu adalah Page of Pentacles. Ini pertama, ada suatu komunikasi yang signifikan. Lalu khusus di deck ini tuh ada kayak kamu lagi memperhatikan seseorang atau ada yang lagi memperhatikan kamu ya, karena ini kayak vibe itu kayak mata-mata gitu loh, stalking, perhatiin orang-orang dari jauh. Lalu page ini adalah energi murid ya, energi murid berada di satu titik awal atau chapter baru kehidupan, makanya adaptasi lagi, belajar lagi, kayak semesta yang tadi aku bilang membawa kamu ke suatu tempat, situasi, atau ketemu orang-orang tertentu, karena itu akan jadi chapter baru kehidupan kamu ya, makanya kamu belajar lagi, adaptasi lagi. Yang jadi blessingnya adalah ini sesuatu yang menarik loh, karena devil ini biasanya energinya berat ya, tapi posisinya ada di blessing kamu. Bisa jadi kamu udah belajar banyak hal, misalnya perilaku-perilaku kamu yang kamu sadar nih, ini kayaknya nggak bisa gini terus deh, aku harus berubah. Akhirnya kamu berhasil berubah, atau kamu punya kesadaran untuk berubah ya. Atau bisa jadi juga ada hubungan-hubungan yang misalnya toksik atau codependent, ada pertemanan yang tidak sehat, dan kamu sadar, kayaknya pertemanan ini udah toksik deh, kayaknya hubungan ini udah toksik ya. Karena devil itu berbicara tentang perilaku yang kebanyakan dan itu nggak baik ya. Karena segala sesuatu harus seimbang. Atau bisa jadi juga ada hubungan yang dinamikanya nggak sehat gitu. Makanya akhirnya menimbulkan racun di jiwa buat kedua belah pihak atau semua pihak yang terkait. Tapi karena ini posisinya di blessing kamu, kamu bisa jadi kayak ada momen pencerahan, kamu akhirnya punya kesadaran untuk merubah perilaku tertentu kamu, atau kamu akhirnya melakukan perubahan dalam hubungan-hubungan yang dalam tanda petik bisa jadi toksik ya, kamu membawa perubahan dalam hubungan-hubungan itu. Lalu yang berikutnya, tantangannya adalah star. Star jadi tantangan kamu, bisa jadi gini, bisa jadi ada sesuatu tentang optimisme dan harapan. Karena di sini ada Mars gitu ya. Aku melihatnya kamu lagi on fire sih, tapi kalau di sini jadi tantangan, apakah kayak mood kamu naik turun gitu, tergantung emosi kamu. Ya, tergantung emosi kamu lagi kenapa gitu. Kamu lagi seneng, lagi turun nih semangatnya. Tapi ketika lagi marah, lagi ada yang nyolek emosi kamu, tiba-tiba kamu on fire lagi untuk melakukan sesuatu. Atau bisa jadi itu tadi ya, justru sebaliknya, ketika kamu seneng, lagi semangat, kamu fokus nih misalnya lakukan sesuatu, kayak kayak misalnya kamu lagi ngerjain novel gitu, itu kan butuh konsistensi ya, tapi itu sangat tergantung mood kamu, itu contoh aja. Lalu dengan star ini
kayak kamu bingung mau kemana setelah ini ya. Karena seharusnya star itu berbicara tentang energi pemulihan, berbicara tentang semangat, harapan, optimisme, berbicara juga tentang menjawab panggilan jiwa kamu dan kamu sedang berjalan ke situ. Tapi ketika itu jadi tantangan, bisa jadi kamu nggak tahu mau jalan kemana. Tapi ini nih kartunya Aquarius ya. Bisa jadi kamu terhubung sama Aquarius dan orang ini jadi tantangan kamu. Yang perlu kamu perhatikan temperance ya. Temperance ini membawa keseimbangan. Yang tadi aku bilang, ada sesuatu tentang mood kamu nih yang fluktuatif dan itu sangat mempengaruhi ritme kamu gitu ya. Tapi ya namanya manusia gitu ya. Kadang mood itu bisa sangat mempengaruhi kita gitu. Tapi yang jadi pelajaran hidup kita gimana kita tetap terus bergerak, terus berjalan dan nggak misalnya kalaupun kita sedih gitu nggak terus-terusan berkubang dalam kesedihan gitu. Emang emosi itu perlu dirasakan, tapi jangan sampai hidup kita itu dikendalikan emosi kita ya. Nih, ada sesuatu hal yang perlu sangat kamu pikirkan. Sebagian dari kamu butuh istirahat, butuh piknik, butuh break. Dan ada sesuatu hal yang perlu kamu pikirkan dengan betul ya. Atau kamu akan ada di momen kamu sangat berpikir sekitaran kamu nonton reading ini. Page of Cups. Awal yang baru buat kamu itu berhubungan dengan hubungan romantis, kayak ada yang mau ngasih. Komunikasinya itu tentang perasaan ya. Bisa jadi gini, ini orang yang kamu tertarik, dia tertarik, atau berhubungan dengan perasaan itu sesuatu yang misalnya berhubungan dengan proyek kreatif kamu. Kan hati kamu di situ ya, ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu senang, hati kamu di situ. Dan kamu mendengarkan kabar baik itu yang berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan atau yang sedang kamu bangun. Karena Page of Cups ini juga berbicara tentang kreativitas dan loyalitas. Karena di sini ada kuda laut. Kuda laut itu adalah hewan yang loyal ya. Nah, kan aku bilang apa? Ini lihat, ini star. Posisinya sekarang mengkonfirmasi ada di blessing kamu. Sebelumnya star ini ada di tantangan kamu. Itu tadi. Kayak ada sesuatu. Ini bisa jadi blessing kamu, ini bisa jadi tantangan buat kamu ya. Sebuah kontradiksi ini. Ketika emosi kamu lagi terbakar, di situ kamu bisa sangat semangat atau kamu sangat terdampak untuk apa yang sedang kamu kerjakan sehari-hari atau yang sedang kamu bangun. Ada sesuatu pesan yang sangat signifikan nih tentang fluktuasi emosi kamu. Lovers, apakah mantan kamu atau orang yang ada di hidup kamu sekarang adalah seorang Aquarius? Tempatnya di sini nih. Tuh Aquarius dan lover atau Gemini ya. Oke, lovers itu pertama bisa berhubungan dengan hubungan romantis atau memilih melakukan sesuatu hal dari hati gitu. Dan sebuah pelajaran tentang unconditional love. King of Pentacles, membangun stabilitas secara perlahan atau gini ya, praktikal, boleh spontan, kadang-kadang perlu. Dan tadi juga perhatikan fluktuasi emosi. Emosi itu perlu dirasakan, perlu diekspresikan dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Ya, emosi itu perlu diekspresikan. Tapi jangan sampai hidup kamu dikendalikan emosi kamu gitu ya. King of Wands, dua sosok energi maskulin. Kamu perlu banyak memikirkan tentang ini ada hubungannya dengan passion dan pekerjaan. Apakah hati kamu di situ pada pekerjaan yang kamu lakukan sekarang? Jika belum, apa yang sudah kamu lakukan gitu? Atau kamu lagi memikirkan ide-ide kreatif atau mencari inspirasi ya untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Oke, sebagian lagi temanya gini. King of Wands itu membangun karirnya dari bawah. Dan kayak ada sebuah pemikiran tentang hal yang sudah gue bangun selama ini. Apakah ini akan gue lakukan untuk berikutnya atau untuk jangka panjang ya? Karena kamu sudah cukup lama melakukan hal ini. Misalnya gini, kamu sudah cukup lama bertahan di perusahaan ini, kamu sudah cukup lama membangun bisnis ini, kamu sudah cukup lama berada dalam hubungan ini, tapi kamu tuh kayak lagi berpikir, apakah ini sesuatu yang gue mau untuk jangka panjang ya, untuk hidup gue ke depannya? Apakah ini masih berbicara di hati gue? Apakah ini masih memanggil di hati gue? Hal semacam itu. Kan ada kebingungan, ada kontradiksi. Gini, ada sosok laki-laki signifikan ya di hidup kamu karena di sini ada King of Pentacles, King of Wands, dan di sini ada sosok laki-laki, orang-orang terdekat kamu yang bisa jadi mereka membantu kamu nih keluar dari kekusutan ini atau justru orang ini yang jadi problemnya ya.
Karena itu tadi ada sesuatu yang berhubungan dengan emosi kamu. Bisa jadi dia membantu kamu untuk, inget loh emosi itu harus diekspresikan tapi nggak boleh berlebihan. Atau ini orang yang memicu emosi kamu. Ada yang perlu berakhir. Ini cloud ini berbicara kebingungan ya, atau hal-hal yang mungkin jadi tantangan, tapi ini bukan sesuatu yang lama. Ini kayak cuman lewat aja gitu. Kayak tantangan yang kecil-kecil tapi bisa jadi kita temuin sehari-hari. Dan ini tuh berbicara tentang ada yang perlu berakhir, ada yang perlu di-cut, atau bisa jadi juga ini berbicara tentang pembedahan gitu ya, bedah kecantikan, operasi, atau ke dokter gigi gitu. Ini berhubungan dengan pembedahan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.